Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Safira Janis. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai pengaruh gerakan boikot terhadap perilaku konsumen melalui produk yang saya pilih, yaitu tumbler Doma. Oke, sebelumnya kenapa sih saya pilih ini? Karena awalnya saya beli ini melalui marketplace sebagai produk baru. Nah, saya memilih tumbler domba ini sebagai contoh produk alternatif yang dapat digunakan konsumen sebagai pengganti merchandise dari coffee shop global yang sedang menjadi sasaran gerakan boykot. Nah, dalam konsep konsumerisme etis dan politik, terdapat dua istilah penting, yaitu boykot dan boykot. Nah, boykot sendiri adalah tindakan menolak membeli suatu produk sebagai bentuk protes atau penyampaian sikap terhadap isu tertentu. Nah, sementara itu, boikot adalah tindakan sengaja membeli produk alternatif yang dianggap lebih sesuai dengan nilai atau prinsip yang diyakini. Nah, dalam konteks ini, apabila seseorang memilih untuk tidak membeli merchandise dari coffee shop global yang sedang diboikot, kemudian memilih menggunakan tumbler Doma sebagai alternatif, maka tindakan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk boikot. Baik teman-teman, dari pilihan konsumsi tersebut bukan hanya didasarkan pada fungsi produk, tapi juga pada pertimbangan nilai dan etika. Selanjutnya, berdasarkan teori sikap dan perubahan sikap. Media sosial memiliki peran yang penting dalam mempengaruhi perilaku konsumen, terutama di berbagai konten di TikTok, Instagram, dan X yang membahas isu kemanusiaan serta mengajak masyarakat melakukan boikot dapat mengubah sikap konsumen nih. Nah, contohnya ketika seseorang yang sebelumnya ingin membeli merchandise dari coffee shop global dapat mengubah keputusannya setelah memperoleh informasi dan mempertimbangkan nilai yang ingin ia dukung. Selain itu, berdasarkan konsep kelompok referensi dan tekanan sosial, keputusan membeli produk alternatif juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, terutama dari teman, keluarga, influencer, maupun komunitas di media sosial, yang dapat membentuk cara pandang seseorang terhadap suatu produk. Nah, dengan adanya konsumen yang memilih alternatif karena kesadaran pribadi, tetapi juga ada yang dipengaruhi oleh keinginan untuk menyesuaikan diri dengan kelompok sosialnya atau menghindari penilaian negatif dari orang lain. Jadi, sebagai pendukung analisis, saya juga menyertakan contoh konten media sosial yang berisi narasi boikot terhadap coffee shop global. Nah, konten tersebut menunjukkan bagaimana sih komunikasi digital itu mampu membentuk opini publik dan mendorong sebagian konsumen untuk mencari produk alternatif yang dianggap lebih sesuai dengan nilai yang mereka anut. Oke, berdasarkan analisis tersebut, saya dapat menyimpulkan nih bahwa keputusan membeli suatu produk saat ini tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas dan harga, tapi juga oleh nilai dan etika. Contohnya ketika informasi yang diperoleh melalui media sosial serta pengaruh kelompok sosial. Oleh karena itu, tumbler Doma yang saya gunakan sebagai contoh produk alternatif untuk menjelaskan gimana sih konsumen itu dapat menjadi bentuk komunikasi dan ekspresi nilai yang dimiliki oleh konsumen.